Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan serta nikmat keimanan. Selawat beserta salam buat arwah junjungan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah kita menganggap rendah suatu amalan kebaikan, dan jangan pernah kita menganggap remeh suatu kesalahan, karena sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, niscaya Allah pasti akan membalasnya. Sebaliknya, sekecil apapun kesalahan dan dosa yang kita perbuat, kita nanti akan melihat balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka nanti dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji zarah, maka nanti dia akan melihat juga balasannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat baik dan beramal saleh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, menjaga salat 5 waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya itu sangatlah penting sekali, karena salat adalah penentu dari segala amalan yang lainnya, dan salat adalah penentu diterimanya amalan yang lainnya. Dan salat adalah amalan yang pertama yang dihisab, yang diperhitungkan di akhirat nanti. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia akan diberikan keselamatan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia akan merugilah di akhirat nanti. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, menjaga lisan, menjaga ucapan kita itu juga penting sekali. Di samping menjaga salat, menjaga lisan juga penting sekali. Kenapa? Karena melalui lisan kita, kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan bisa juga dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Sebagaimana yang telah dikisahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Dikisahkan di hadis beliau ini, seorang perempuan yang rajin ibadah, yang rajin puasa, rajin salat malam, rajin bersedekah, akan tetapi lisannya menyakiti hati tetangganya, maka kata Rasul, dia masuk neraka. Suatu ketika para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang rajin ibadah, yang rajin tahajud, rajin salat malam, rajin puasa, rajin bersedekah,
akan tetapi tetangganya tidak aman dengan lisannya. Dia sering menyakiti hati tetangganya. Lalu kata Rasul, dia masuk neraka. Lalu sahabat berkata lagi, "Ya Rasul, ada seorang perempuan yang dia tidak rajin ibadah, dia tidak rajin tahajud, dia tidak rajin puasa, dia tidak banyak bersedekah, hanya bersedekah dengan beberapa butir keju, akan tetapi lisannya tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya." Maka Rasul menjawab, dia masuk surga. Melalui kisah ini dapatlah kita simpulkan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Melalui lisan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dan juga melalui lisan kita bisa dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga salat kita. Mari kita pelihara lisan kita dari perkataan yang menyakiti hati saudara-saudara kita, dari perkataan yang menyakiti hati tetangga kita. Mari kita pergunakan lisan kita untuk berkata yang baik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengingatkan kita dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Rasul, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Jika tidak bisa berkata yang baik, diam saja. Lalu di hadis yang lain Rasul juga mengingatkan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya insan tergantung dengan lisannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun berada, jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, marilah kita jaga salat kita, kita pelihara salat kita, dan kita pelihara lisan kita dari kata-kata yang tidak baik, dari kata-kata yang menyakiti hati saudara-saudara kita. Marilah kita pergunakan lisan kita untuk berkata yang baik dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.